Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilia Mariam Rinjani. Saya adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Salang Buana, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Tata Negara. Mata kuliah Hukum Tata Negara ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa Fakultas Hukum, di mana mata kuliah Hukum Tata Negara terdapat pada semester 3 dan mempunyai bobot 3 SKS. Mata kuliah Hukum Tata Negara ini pada dasarnya membahas prinsip, kemudian asas, dan norma yang mengatur struktur serta fungsi lembaga-lembaga negara. Kemudian Hukum Tata Negara juga membahas mengenai hubungan antar lembaga negara dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Materi mencakup sumber hukum tata negara, kemudian bentuk, sistem pemerintahan, konstitusi, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, serta dinamika perubahan ketatanegaraan di Indonesia pasca reformasi. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menganalisis bagaimana perkembangan hukum tata negara secara kritis dan kontekstual serta sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional tentunya. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini tercermin ke dalam CPMK yang terdiri dari 14 poin, di mana pada setiap pertemuannya diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, kemudian ruang lingkup, karakteristik hukum tata negara. Kemudian juga mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan asas-asas hukum tata negara serta prinsip negara hukum. Kemudian juga diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi, menguraikan sumber-sumber hukum tata negara. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menganalisis proses dan substansi dari amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga menjelaskan bagaimana bentuk negara dan sistem pemerintahan di Indonesia. Kemudian juga diharapkan mahasiswa mampu untuk menganalisis teori dan praktik pembagian kekuasaan, serta menguraikan struktur dan fungsi dari lembaga eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Dan juga diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan daerah dan desentralisasi di Indonesia, serta mampu menjelaskan bagaimana jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu untuk membandingkan bagaimana sistem ketatanegaraan Indonesia dengan negara lainnya, dan pada akhirnya diharapkan mahasiswa mampu untuk menganalisis isu-isu aktual seputar ketatanegaraan dan menyusun argumentasi hukum sesuai dengan apa yang mereka telah pelajari. Kemudian proses pembelajaran dilaksanakan secara luring atau tatap muka, di mana metode pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning, kemudian cooperative learning, small group discussion, dan juga ada project based learning serta case method. Kemudian pengalaman belajar yang diberikan kepada mahasiswa diantaranya yaitu penyampaian materi, pemberian modul, pemberian lembar kerja mahasiswa, kuis, tanya jawab, serta diskusi. Kemudian untuk hasil penilaian itu didasarkan ke dalam beberapa komponen. Di antaranya yang pertama adalah komponen kehadiran, di mana kehadiran menyumbang sekitar 10% dari nilai akhir yang akan didapatkan oleh mahasiswa, serta untuk menjadi syarat mengikuti ujian akhir, mahasiswa diwajibkan setidaknya hadir sebanyak 80% dari total pertemuan. Kemudian komponen nilai yang kedua yaitu komponen nilai tugas. Tugas itu menyumbang sekitar 20% dari nilai akhir yang akan didapatkan oleh mahasiswa. Kemudian UTS menyumbang 30% dan UAS menyumbang 40% bagi nilai akhir mahasiswa. Dan kemudian akan saya tampilkan cuplikan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana teman-teman kelas 3A1 ya? Gimana kabarnya, sehat? Ya. Kita baru ketemu lagi ya setelah liburan panjang kemarin, liburan semester genap. Gimana liburannya, menyenangkan? Sangat. Udah liburan kemana? Pantai. Oh, pantai. Mancing, pulang kampung. Pulang kampung, di mana kampungnya? Kalimantan. Oh, Kalimantan jauh ya. Ada lagi yang keluar negeri, Cibulu. Luar negeri ya itu ya. Oke. Alhamdulillah ya teman-teman sudah libur cukup lama. Atau ada yang kerja part time gitu? Ada kerja part time gitu? Freelance? Apa itu?
semester 1 dulu belajar apa? Pengantar hukum Indonesia ya, pengantar ilmu hukum. Sekarang teman-teman akan belajar tentang hukum tata negara ya. Sebelum mengawali perkuliahan pada siang hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Semoga perkuliahan berjalan lancar dan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Silakan teman-teman berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa cukup. Oke, di kelas 3 ya, 3A1 ini ada berapa mahasiswa ya? Ibu lihat di sini ada 23 ya. Sekarang hadir ada berapa orang? Cukup banyak ya, alhamdulillah kelas 3A1 ini pada rajin-rajin ya. Ibu panggil dulu ya satu persatu, Ibu absen dulu. Atas nama Raffi Arsyiwan Dia Putra ada? Oke. Amadeo Ahmad Fauzan, Muhammad Rizky Maula, ya. Abdul Aziz Arashid, kemudian Muhammad Arsyal Azizan Himawan, iya ada ya. Dia Naila Salsabila, dia tapi bisa sini ya. Tazliana Aulia Gunawan, Fani Fadila Novianti, lagi kemana Fani? Kita ya. Anggita Siti Nurfadila, Mark Michael nggak ada ya. Akbar Falah, Galileo ada ya. Nur Firman Alfian, Kaila P Rajata Nawal ya. Anissa Nur Syifa sakit ya. Quinta Syafa Abdillah sakit juga. Kaisya Kanaya ya. Seka Alansyah, Nando Saputra, Deden Hermawan, Yunita Simanjuntak ya. Syifa Fauzia. Oke, cukup banyak yang hadir hari ini, alhamdulillah. Silakan nanti yang belum diisi daftar hadirnya ya. Oke, teman-teman di semester 3 kali ini teman-teman akan bertemu Ibu selama 16 kali pertemuan ke depan di Pulau UTS sama UAS, berarti sekitar 14 kali pertemuan di mata kuliah hukum tata negara ya. Kemudian hukum tata negara ini terdiri dari 3 SKS ya teman-teman. Jadi bobotnya cukup banyak dan itu nanti akan mempengaruhi bagaimana IPK teman-teman ya. Jadi kalau nilainya bagus, insya Allah nanti impactnya akan bagus ke IPK teman-teman. Tapi kalau dapat nilainya jelek, dapat D atau E gitu ya, nanti IPK teman-teman juga akan terpengaruh jadi lebih kecil ya. Mudah-mudahan semuanya di sini dapat nilainya A ya. Amin. Ya. Semester depan mau ketemu Ibu lagi di HTN? Jangan, kalau ketemu ulang kita ya. Jangan, ya kita ketemunya di mata kuliah yang lain aja ya. Ibu nanti di semester 4 ada hukum administrasi negara, nanti kita ketemu lagi ya. Jangan ketemu di HTN lagi karena hitungannya ulang ya kalau ketemu di HTN lagi. Oke, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang kontrak belajar ya. Kemudian Ibu juga akan memberitahukan bagaimana rencana pembelajaran semester atau RPS. Kemudian juga sedikit pengantar tentang hukum tata negara, di dalamnya memuat tentang definisi dan juga ruang lingkup dari hukum tata negara. Nah, RPS atau rencana pembelajaran semester di sini diuraikan ya dengan sangat jelas apa saja yang akan teman-teman pelajari selama menempuh perkuliahan ini. Dimana di pertemuan pertama tadi ya sudah disampaikan bahwa kita akan belajar tentang pengertian ya, kemudian tentang lingkup hukum tata negara. Di pertemuan kedua kita akan mempelajari tentang sumber-sumber hukum tata negara dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir ada tentang hak-hak asasi manusia ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan boleh? Bu, kayaknya kalau belajar itu semua udah Bu, saya sering baca buku gitu ya. Atau apa? Ada yang teman-teman mau tahu nggak tentang hukum tata negara kita? Belum penasaran? Oke, nanti kita buat penasaran ya. Selanjutnya kita bahas dulu tentang penilaian hasil belajar. Sebetulnya tidak ada perubahannya dari semester sebelumnya. Nanti komponen nilai teman-teman itu akan terdiri dari kehadiran, kemudian dari tugas, dari UTS, dan dari UAS ya. Kehadiran menyumbang sekitar 10% untuk nilai teman-teman nanti. Jadi diusahakan setiap minggunya harus hadir, dan jika tidak bisa hadir teman-teman beritahukan kepada ibu ya alasan ketidakhadirannya apa. Kemudian dari tugas menyumbang sekitar 20%, UTS 30%, dan yang paling besar adalah nilai UAS ya. Kemudian nanti nilai teman-teman
akan dikonversikan ke dalam huruf ya, nilai huruf, yaitu huruf A, B, C, D maupun huruf E gitu ya. Biasanya kalau E itu teman-teman belum lulus, jadi harus mengulang dan mengambil SKS Hukum Tata Negara di semester ganjil berikutnya. Kemudian kita masuk ke kontrak belajar. Nah, ini yang harus kita sepakati bersama ya tentang kontrak belajar ini. Nah, di sini ada beberapa penawaran dari Ibu, boleh teman-teman setujui atau boleh teman-teman bantah, kurangi atau tambahkan gitu ya. Setuju nggak kalau toleransi lambatnya selama 30 menit? Setuju. Atau 5 menit aja? Rumahnya pada jauh di sini? Jauh. Paling jauh di mana? Majalaya, ada orang Majalaya di sini ya. Ada lagi yang di luar kota? Sumedang. Sumedang, siapa yang orang Sumedang? Saya. Oh, di sini Sumedang. Ya. Itu siapa yang belakang? Leo. Dia juga Sumedang. Di mana Sumedang? Di sebetulnya bukan di kota Sumedangnya tapi di Tanjung Sari. Oh, Tanjung Sari. Ibu juga Jatinangor. Jadi, Jatinangor. nah, kalau telat kayaknya agak barengan telatnya gitu ya. Kalau dia di mana? Sama Bu sama Rizky. Di Tanjung Sari juga. Iya. Oke. Nanti kalau teman-teman terlambat lebih dari 30 menit, nanti nggak boleh ngisi dasar hadir ya. Tapi kalau misalnya kurang dari 30 menit masih boleh. Tapi kalau ikut perkuliahan walaupun telat itu nggak masalah. Kemudian kehadiran minimal 80% yaitu sebagai standar supaya teman-teman bisa mengikuti ujian akhir semester nantinya. Kemudian boleh makan dan minum namun tertib ya. Boleh misalnya, Bu saya mau beli kopi gitu, soalnya saya orangnya ngantukan gitu boleh ya. Tapi jangan juga di kelas makan nasi padang, makan indomie gitu. Nanti yang lain pada mau ya. Jangan. Jadi teman-teman boleh ngemil-ngemil dikit, makan permen atau misalnya ngemil roti gitu ya, biar enggak gerut gitu ya, kan gensi-gensi sekarang suka itu ya, masalahnya asam lambung gitu. Nah itu teman-teman boleh ya. Kemudian juga berpakaian rapi dan sopan ya, nggak boleh kita pakai kaos oblong gitu, minimal pakai kemeja lagi gitu atau pakai polo shirt gitu ya, kayak siapa Nando gitu kan ganteng ya pakai polo shirt. Selanjutnya teman-teman harus nanti ada pembagian ke dalam kelompok-kelompok kecil ya untuk teman diskusi dan membuat tugas kelompok. Kemudian selanjutnya yaitu teman-teman harus mengikuti perkuliahan dengan baik, aktif berdiskusi ya. Ada lagi yang mau ditambahin? Cukup? Oke. Selanjutnya di sini ada buku referensi yang teman-teman tidak diwajibkan untuk membeli, tapi teman-teman diwajibkan untuk membaca ya, karena materi yang Ibu sampaikan itu mungkin hanya sekitar 20% dari keseluruhan yang bisa teman-teman dapatkan atau pelajari di luar ya. Bisa baca jurnal, bisa baca artikel, bisa baca majalah gitu ya, dan lain-lain itu teman-teman boleh. Di sini Ibu rekomendasikan ada buku Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara dari tulisannya Profesor Jimli Asidik. Ada yang tahu Prof Jimli siapa? Ada yang tahu? Nah, Prof Jimli itu adalah Hakim Konstitusi pertama di Indonesia, Ketua Hakim Konstitusi. Kemudian dia dijuluki sebagai Bapak Konstitusi di Indonesia karena beliau juga yang menggagas terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Kemudian juga ada buku Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Di dalamnya juga itu memuat banyak sekali materi-materi tata negara ya, dari tulisannya Bapak Dr. C.S.T. Kansil. Ini untuk buku referensi boleh cari lagi ya, sesuai dengan referensi yang teman-teman inginkan. Kemudian kita masuk ke materi ya. Di kuliah pengantar ini kita akan memfokuskan diri gitu ya. Sebenarnya kenapa sih kita harus mempelajari hukum tata negara ya? Nah di sini ditulis ya, teman-teman kenapa harus mempelajari hukum tata negara? Itu diantaranya adalah akan membekali mahasiswa untuk memahami konsep ketatanegaraan gitu ya. Konsep ketatanegaraan Indonesia yang sangat kompleks gitu, dari mulai Indonesia merdeka tahun 45, kemudian mengalami beberapa perubahan undang-undang atau perubahan konstitusi sampai dengan hari ini. Kemudian tujuannya apa lagi? Supaya kita bisa menjadi warga negara yang baik gitu ya, warga negara baik yang melaksanakan konstitusi serta politik gitu, yang sesuai dengan ketatanegaraan. Kemudian KTN juga ditopang dan berpijak pada dua sumber keilmuan, yaitu politik dan hukum. Nah itu tidak bisa kita hindari gitu ya. Kita dari kecil, sebenarnya dari kita lahir kita udah berpolitik gitu ya. Kenapa? Misalnya politik itu kan sebuah cara untuk mencapai tujuan. Bayi kalau mau nyusu, dia bilang nggak sama mamahnya, "Mak pengen susu." Nggak, apa yang dia lakukan? Nangis ya.
Kemudian kalau popoknya basah, dia bilang, "Ma, aku mau ganti popok." Apa yang dia lakukan? Nangis juga ya. Kalau perutnya lapar, apakah dia jalan ke dapur gitu buka kulkas jadi makanan? Enggak. Tapi ngapain bayi? Menangis itu adalah cara berpolitik gitu ya, cara untuk mencapai tujuannya gitu ya. Nah, kemudian si hukum tata negara ini dia bagian dari hukum publik ya. Kenapa hukum publik? Karena dia mengatur hubungan antara negara dengan kita sebagai siapa? Masyarakat atau warga negara gitu ya. Kita punya kewajiban, kita juga punya hak gitu ya. Negara juga harus menyampaikan kewajiban-kewajibannya terhadap kita selaku warga negara. Dasar hukumnya ada di mana? Dia ada di Undang-Undang Dasar ya, sebagai konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian menurut Sultan, boleh diminta dibaca. Menurut Sultan, hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur organisasi daripada negara. Oke, jadi selain tadi berfaham tentang hubungan warga negara dan pemerintah ya, tapi dia juga mengatur organisasi negara. Contohnya apa aja organisasi negara? Ada yang tahu? Lembaga-lembaga negara? MPR, terus DPR, ada lagi? DPD, betul. Ada lagi? DPRD, betul sekali. Ada lagi? Lembaga negara tuh berdasarkan pembagian kekuasaan. Tadi yang disebutin adalah legislatif ya. Eksekutifnya? Presiden beserta wakil presiden dan para menteri. Kemudian dari sektor yudikatif, Mahkamah Agung, konstitusi dan komisi yudisial. Nah, itu contoh-contoh dari organisasi negara. Kemudian ada juga pemerintahan daerah ya sebagai organisasi negara di tingkat daerah. Sekarang menurut Van der Pol ya, boleh siapa yang mau baca? Deden boleh baca deh. Menurut Van der Pol, hukum tata negara merupakan peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungannya satu dengan yang lainnya, dan hubungannya dengan individu-individu. Oke, pengertian dari Van der Pol ini dia lebih lengkap lagi daripada yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven dan Scholten tadi ya. Bahwasannya menurut Van der Pol dia mengatakan bahwa hukum tata negara ini juga mengatur ya badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing. Jadi tadi MPR fungsinya apa gitu ya. Mahkamah Agung dia mempunyai tugas dan fungsi apa. Mahkamah Konstitusi punya kewenangan apa. Nah, itu semuanya diatur oleh hukum tata negara ya. Selanjutnya ada menurut Kusumadi Pujo Sewojo. Boleh siapa yang mau baca? Yang cantik-cantik deh, yang pakai kerudung merah boleh. Apa namanya? Erika, boleh Erika dibaca. Menurut Kusumadi Pujo Sewojo, hukum tata negara mengatur bentuk negara, kesatuan negara, dan bentuk pemerintahan, kerajaan dan republik yang menunjukkan masyarakat hukum atas maupun bawah beserta tingkatannya hierarki. Atau berdasarkan hierarki ya. Jadi di sini menurut ahli hukum bernama Bapak Kusumadi Pujo Sewojo, dia mengatakan gitu ya, dia juga mengutip tadi pernyataan dari Van Vollenhoven bahwa mengatur tentang masyarakat hukum atasan maupun bawahan berdasarkan hierarki ya. Hierarki itu apa teman-teman, ada yang tahu? Hierarki itu tingkatan ya, tingkatannya gitu ya. Sebetulnya kalau dalam hukum itu asasnya adalah ada asas equality before the law ya, atau setiap orang itu sama di mata hukum gitu ya. Selanjutnya menurut Kusnadi dan Ibrahim, boleh siapa yang membaca? Yang cowok lagi, dia boleh baca. Baik Bu. Menurut Kusnadi dan Ibrahim, hukum tata negara merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Oke, nah jadi menurut dan hak-hak asasinya gitu ya. Jadi menurut Kusnadi dan Ibrahim juga lebih lengkap ya. Jadi selain hubungan antara pemerintah dan warga negara, kemudian tentang organisasi dan alat kelengkapan negara, di sini juga diatur tentang kedudukan warga negara dan hak asasi manusia gitu ya. Indonesia punya instrumen pengaturan hak asasi? Punya ya, kita punya undang-undang HAM. Terus di undang-undang dasar juga ada tentang hak asasi? Ada ya, di pasal 28A sampai 28
J gitu ya, dari mulai kita punya hak kehidupan yang layak gitu sampai mendapatkan pendidikan dan hak-hak asasi lainnya. Itulah yang diatur dalam hukum tata negara. Jadi hukum tata negara itu apa sih? Ada yang mau coba jawab? Rizky boleh? Ya mungkin Bu izin menjawab. Jadi hukum tata negara itu adalah merupakan suatu aturan ataupun peraturan hukum yang lebih memfokuskan pada pengaturan organisasi ataupun lembaga-lembaga negara. Oke, organisasi negara, lembaga negara ya, dan hubungannya juga dengan kita sebagai warga negara ya. Kita kan punya hak nih, haknya apa aja kira-kira yang teman-teman rasain sampai saat ini? Kita punya hak untuk mendapatkan hidup yang layak. Kira-kira semua masyarakat atau warga negara Indonesia udah punya kehidupan yang layak atau belum? Belum ya, karena masih ada saudara-saudara kita ya yang mungkin tinggal di daerah atau di dataran yang sangat jauh gitu dari tempat tinggal kita sekarang ini. Mereka masih belum punya kehidupan yang layak gitu ya. Sumber air yang masih sulit gitu, kemudian kesulitan mendapatkan pekerjaan atau mata pencaharian gitu ya, kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak, itu kan itu suka masuk ke dalam ruang lingkup kajian studi hukum tata negara ya. Boleh siapa yang mau baca? Saya kan mau baca, boleh. Ruang lingkup kajian studi hukum tata negara menurut bagaimana? Poin A, susunan dari jabatan. B, penunjukan mengenai pejabat. C, tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatan itu. D, kekuasaan dan kewenangan yang melekat pada jabatan. E, batas wewenang dan tugas dari jabatan itu terhadap daerah dan orang-orang yang dikuasainya. F, hubungan antar jabatan atau lembaga. G, penggantian jabatan. Dan H, hubungan antara jabatan dan pejabat. Oke, jadi menurut bagaimana tadi ya, ruang lingkup kajian atau studi HTN ini terdiri dari bagaimana susunan dan jabatan siapa? Pemerintah gitu ya, sebagai penyelenggara negara. Kemudian juga tentang bagaimana mekanisme penunjukan mengenai pejabat tersebut gitu ya, melalui berbagai macam sistem gitu ya, ada pemilu ya, kemudian kita punya lembaga perwakilan gitu ya, kita mewakilkan masyarakat gitu ya yang menjadi pemerintah dengan sistem perwakilan gitu di lembaga legislatif. Kemudian kita juga punya pejabat daerah, itu semua mekanismenya diatur di hukum tata negara. Kemudian ada juga tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatan itu ya, ketika kita diberikan jabatan oleh negara tentunya harus ada kewajiban-kewajiban yang mengiriminya gitu, harus amanah gitu ya kalau jadi pejabat. Nanti teman-teman di sini 10-20 tahun yang akan datang teman-teman lah yang jadi pejabat di negara ini. Amin ya. Nah, dengan diberikan jabatan oleh negara, kewajibannya juga melekat, harus dilaksanakan dan lain-lain ya. Nanti kita uraikan secara lebih jelas. Kemudian di sini ada juga pendekatan studi hukum tata negara ya, menggunakan pendekatan yuridis formil dan pendekatan filsafat, historis, sosiologis, politis dan lain-lain. Namun yang utama adalah pendekatan yuridis formil gitu ya, karena peraturan undang-undangan atau undang-undang dasar sebagai dasar gitu ya untuk kita mengetahui lebih lanjut tentang pengertian-pengertian atau materi-materi yang ada di hukum tata negara. Dan yang terakhir adalah tentang tujuan hukum tata negara. Boleh saya baca? Aisyah boleh baca. Tujuan hukum tata negara: 1. Menyebarkan pengertian baru tentang kandungan dalam Undang-Undang Dasar 1945. 2. Mendorong munculnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang hak dan kewajiban sebagai subjek hukum tata negara berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Membantu pemula untuk mengetahui dan memahami ruang lingkup hukum tata negara. 4. Membuat masyarakat Indonesia akrab dengan hukum tata negara. Dan yang kelima, mendorong perkembangan pengetahuan dan studi hukum tata negara di Indonesia. Oke, terima kasih ya Kak Isya ya. Jadi ada beberapa tujuan kenapa kita harus mempelajari hukum tata negara dan kenapa hukum tata negara ini wajib dipelajari oleh mahasiswa Fakultas Hukum di seluruh Indonesia ya. Pertama, dia menyebarkan pengertian baru tentang kandungan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, itu harus kita pahami karena itu yang akan menjadi landasan kita mempelajari hukum lainnya gitu ya. Mau kita belajar hukum pidana, hukum perdata gitu ya, hukum bisnis, hukum tentang niaga, hukum internasional dan lain-lain, itu dasar-dasarnya semua ada di hukum tata negara karena yang membentuk peraturan perundang-undangan itu mekanismenya semua ada di hukum tata negara. Kemudian mendorong munculnya kesadaran masyarakat
memahami ruang lingkup hukum tata negara, ya, membuat masyarakat Indonesia akrab dengan hukum tata negara gitu. Jadi jangan dianggap hukum tata negara ini hukum yang sulit gitu sebetulnya. Ketika kita mempelajari itu adalah suatu hal yang menyenangkan karena kita nanti belajar sejarah juga, belajar aplikasinya, dan kita menyaksikan gitu bagaimana proses hukum tata negara ini berkembang di Indonesia saat ini. Kemudian mendorong perkembangan pengetahuan dan studi hukum tata negara, tentu ya nanti teman-teman bisa melakukan berbagai macam penelitian gitu ya di bidang hukum tata negara untuk perkembangan ilmu pengetahuan, dan juga agar teman-teman di sini bisa menambah gitu ya ilmu tata negara di Indonesia supaya lebih berkembang. Oke teman-teman, di pertemuan pertama itu materi yang kita pelajari. Nanti minggu depan kita mempelajari tentang sumber, fungsi, dan asas hukum tata negara ya. Nanti Ibu akan share modul ya, modul pertemuan hari ini dan minggu depan agar teman-teman bisa pelajari di e-learning ya. E-learning juga teman-teman bisa mengakses LPS dan lain-lain. Nanti tugas juga akan Ibu share di sana supaya teman-teman bisa terus mengupdate walaupun teman-teman berada di rumah ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Satu atau dua boleh pertanyaan? Saya Boleh, Rizky gimana? Sebelumnya di semester 1 kami pernah belajar di mata kuliah PHI. Nah, sedikit disinggung tentang hukum tata negara. Ada istilah bahwa hukum tata negara itu adalah keadaan di mana negara sedang diam. Nah, itu tuh maksudnya seperti apa ya? Oke, makasih ya di situ Pak. Ya, kenapa hukum tata negara itu diistilahkan mempelajari hukum tata negara dalam atau mempelajari negara dalam keadaan diam, ya? Sedangkan hukum administrasi negara dia mempelajari negara dalam keadaan bergerak, ya. Dalam keadaan diam artinya hukum tata negara ini mempelajari bagaimana negara terbentuk dan sejarah itu tidak bisa kita rubah, ya. Yang sudah terjadi di Indonesia ini kita sudah mengalami berbagai macam perubahan konstitusi. Nah, perubahan konstitusi itu dipelajari karena berdasarkan sejarah yang sudah terbentuk, gitu ya. Itu tidak bisa diubah, tidak bisa kita perbaharui bagaimana perjalanan sejarahnya, gitu ya. Sampai dengan saat ini, makanya hukum tata negara mempelajari negara dalam keadaan yang diam atau dalam keadaan yang statis, gitu ya. Perubahannya dari dulu ya seperti itu perjalanannya. Kemudian kita juga mengetahui tentang lembaga negara tadi ya. Sedangkan perbedaannya dengan administrasi negara, dia dalam keadaan bergerak karena penyelenggara negara ini terus aktif gitu, terlibat dalam proses pelayanan publik misalnya. Itu kan sesuatu yang terus berubah. Sedangkan sejarah dalam hukum tata negara itu dia tidak akan ada perubahan gitu ya. Jadi kenapa hukum tata negara mempelajari negara dalam keadaan diam dan administrasi negara mempelajari negara dalam keadaan bergerak gitu. Karena dinamis ya, terus pergerakannya nanti di masa depan akan terus berubah. Sedangkan yang sudah kita alami, yang sudah kita lewati, dia tidak akan mengalami perubahan. Dan itu hal-hal yang terjadi di masa lalu nanti akan membentuk bagaimana negara kita di masa depan. Seperti itu. Oke, sama-sama sih. Ada lagi satu pertanyaan lagi boleh? Ini tuh mau nanya. Satu lagi, cewek-cewek ada yang mau nanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, nanti teman-teman misalnya di rumah kepikiran, boleh ya kita diskusikan di grup maupun di e-learning gitu ya kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir di pertemuan pertama hukum tata negara. Semoga perkuliahan kita selama 13 kali pertemuan berikutnya akan berjalan lancar ya. Dan semoga semuanya senantiasa sehat. Nanti pulangnya hati-hati di jalan ya. Terima kasih, perkuliahan Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.